Hiji raja. Raja nate pae. Welcome back, Bukoy. Oke, kali ini beda lagi ya tamunya. Ada orang Beda spesial. orang. Nah, pokoknya yang ini orang ini spesialis ini, orang ini spesialis ini. Ada khusus mendongeng-dongeng, ada khusus menceritakan apa gitu. Kali ini kedatangan Nggak datang ke orang ya. sebenarnya sih teman sih, semuanya juga teman ya, malum lah youtuber pertama gitu kan. Youtuber amatir. Ini dia namanya adalah Andas. Oke. Mas Muhammad Ramdan. Andas Muhammad Ramdan. Instagramnya kalau kalian mau kepo para cewek-cewek. Oh, ulah. Pribadi itu. Pokoknya ada nanti ya. Tinggal follow aja lah. Kali ini kita ngomongin sesuatu yang lebih baik. Lebih baik dari kemarin-kemarin loh. Sama aja sih. Sama aja. Tapi Kayak riwayat hidup. riwayat hidup dan yang banyak orang pengen ketahui, sebagian besar orang-orang pengen mengetahui ini tentang hijrah atau menuju lebih baik dari yang tadinya buruk menjadi lebih baik, itu kan? Bisa jadi. Iya, bisa jadi. Tapi ya ngerasa Anas mah masih buruk sih. Ya nggak apa-apa lah. Orang penilaian sendiri mah memang kayak gitu Iya. sih. Jangan Kan merasa lebih baik gitu orang gitu kan. Harus merasa kurang. seseorang tuh harus ditilai, jangan sama diri sendiri. Nanti kan tibanya Ujub, sombong, takabur atau kalau merasa ria. lebih baik mah. Ya gitu. Lebih baik orang lah yang menilai gitu kan. Yang penting kita berusaha untuk menjadi lebih baik. Ya, betul. Oke, Andas. Kan kita tuh temenan udah lama ya. Iya. Dari Bukan pacaran. kan kita pacaran Oh, udah iya. lama. Kapan nikah? Kan kita temenan udah lama nih, dari kuliah lah ya dihitungnya. Ya tau lah, namanya teman pasti Perubahan. saya sendiri juga memperhatikan gitu bagaimana perilaku gitu teman-teman saya yang tadinya tanda kutip menjadi jempol gitu kan. Andas sekarang kan menurut penilaian saya Andas tuh udah menjadi lebih baik lah dibanding dulu kan. Intinya mah menjadi lebih dewasa sebenarnya. Iya, dewasa sama lah. Tuh. Sebut bilang baik belum baik. Banyak yang nanya kan nih, yang nanya Das. Tipsnya tuh gimana sih? Tips sebetulnya mah jadi kita gimana ya? Intinya mah bukan Sebenarnya kan kalau ditanya tips itu bingung juga ya, kecuali sambil berjalan sih sebetulnya, jadi gak ada niat kayak pokoknya bulan ini harus lebih baik dari bulan sekarang gitu. Gak ditarget-target banget, cuman jadi patokan aja, kayak ngerasa hidupnya gitu-gitu aja gitu kan. Kok ya bahasa Sunda apa namanya? Bebasnya campur lah lebih kerennya. Ayo bahasa Sunda bisi loba nu teu ngarti bahasa Indonesia pabelit oge. Pabelit tuh naon gitu. Ya, jadi intinya pengen gak ngerasa hidup teh flat gitu kan. jadi gitu aja tuh. Gitu. Jadi pengen Gimana perubahan yang pertama mah kayak ngerasa kok hidupnya kayak gini gitu ta. Itu pertamanya mah gitu ngerasanya tuh, jadi apa ya gitu, jadi yang beda teh gitu kan. Jadi kayak lihat perubahan orang, terus misalkan lihat orang lain dulu kan pertama mah. Oh sini jadi gini, sini gini ini. Pertama kayak dari awal juga emang pengen gitu jadi yang terbaik lah gitu. Bahkan mau jadi kayak mimpian mah gede pisan gitu kan. Pengen jadi ustad, pengen jadi ini gitu kan. Padahal waktu kecil mah dulu mikirnya tuh ya kayak pengen kaya lah. Pengen kaya gitu nama. Pas di sini ada pas dilihat-lihat jadi intinya pengen jadi yang manfaat buat orang-orang banyak. Daya percuma jadi orang berilmu, jadi orang pinter tapi gak manfaat gitu kan. Buat orang ya gak berguna juga. Tapi Das, ngomong-ngomong, buat menjadi yang lebih baik itu kan emang sih banyak orang
emangnya gampang kayak gitu gitu kan, emangnya semudah itu, ya udah gini-gini aja gitu kan. Prosesnya tuh gimana, Das? Inti nama dari kita tuh harus mengenal kekurangan kita dulu, itu dalam artian misalnya kita teh kesalahan kita teh di mana gitu kan. Kesalahan kita di mana yang bikin orang kayak bikin gak nyaman sama kita, terus bikin pandangan orang buruk ke kita teh di mana gitu. Itu dulu. Nanyanya ke siapa? Ya kalau misalkan nanya gitu kan susah. Inti nama lihat respon orang. Kayak misalnya kita punya teman nih, dulu misalkan dekat, terus sekarang jadi jauh. Nah itu kan jarak pasti jauh tuh pasti ada sebabnya. Kenapa ya jauh gitu kan? Saya kayak misalkan kenal sama orang deket, tiba-tiba orang itu teh kayak gak mau deket lagi gitu kan. Itu intinya dari situ dulu. Jadi kayak apa ini salah satu cara bikin orang nyaman, cara bikin orang yang mungkin ngerasa kita teh bukan dimanfaatin, manfaat buat orang itu. Intinya dari situ. Terus muncullah dari situ kan, oh berarti jadi orang yang bermanfaat, jadi orang baik teh gimana gitu kan. Nah di situ pasti ada kayak kita tuh penasaran lah cari ilmu gitu, kayak ilmu gimana cara silaturahmi, cara-cara apa gitu yang bikin orang seneng gitu kan. Terus satu lagi kayak misalkan pengen jadi lebih baik mah, intinya kalau misalkan ngerasa kita hidup buruk, pindah dari zona nyaman teh eta. Kadang-kadang orang yang terus-terusan terjerumus dalam keburukan teh emang gak mau berubah teh gitu, gak mau pindah ke zona nyaman. Lagian kan gak ada keburukan yang gak enak. Bener gak? Setuju gak? Setuju. Iya. Yang enak-enak pasti buruk ujungnya teh gitu. Makanya lah terlalu terlena dalam kenikmatan. Gak ada apa tadi? Gak ada yang keburukan yang gak enak. Kan pasti ya. Padahal dibalik kebaikan tuh enak banget. Cuman kitanya aja belum tahu kan. Gitu. Kalau sudah tahu enak mah, wah pasti kerasa tenang. Terus gimana lagi prosesnya? Yang kedua mah intinya mah kan kita bukan berarti hidupnya bukan mencari untuk dikatain baik untuk orang ya. Ya itu menjadi orang baik mah menurut Anda pribadi gitu, ke ibadah sih, lari ke ibadah gitu kan. Jadi sebagaimana kalau misalkan terus ibadah apapun dilaksanain ya mau tidak mau pasti seiring berjalannya waktu itu pasti yang sifat kita ke bawah baik gitu kan. Motivasi Anda untuk menjadi lebih baik tuh emang apakah ada seseorang yang memotivasi atau misalkan ada hidayah gitu aja lebih hidayah gitu. Tapi kan kalau hidayah tuh gak kerasa gitu kan. Intinya gimana ya susah bicara hidayah mah. Nah, soal hidayah mah gini, orang bilang hidayah tuh gak datang sendiri, dicari teh. Banyak orang yang bilang bahkan gak ngeh itu tuh hidayah gitu, petunjuk gitu kan. Gini katanya nanti aja deh nungguin hidayah. Gitu. Padahal si hidayah itu mau ayah diterima. Hidayah itu bapak saya. Ayah saya namanya Hidayat. Oh Hidayat, bener ya. Berarti bagus orangnya Hidayat. Iya. Hidayat. Jadi baiknya kabarnya. Baik. Tunjuk terus. Yalah, intinya mah ada segala sesuatu pasti ada petunjuknya gitu kan. Tinggal kita yang nyari ke mana itu tuh ya. Si petunjuk itu yang dituturkan lah gitu. Intinya sih kalau menurut saya mah menuju kedewasaan itu atau menuju ke yang lebih baik itu gak mudah guys, gak mudah serius. Dan sampai sekarang pun saya pribadi pun belum merasa lebih baik gitu. Tapi berusaha ya harus gitu. Tapi kan gimana ya susah ngejelasinnya ya Das ya. Jadi emang yang tadi teh ya, soal kebaikan tuh jangan ngerasa kita jadi baik gitu ta. Soalnya kalau misalkan udah ngerasa baik ya gak akan berkembang gitu. Soalnya kita ngerasa cukup teh ya, apalagi udah ngerasa pintar, udah ngerasa yang jadi yang terbaik kan. Kalau ada peribahasa bahasa Sunda, kalau yang ngerti ya, ngaku soleh itu salah. Orang yang ngaku soleh itu salah. Benar nggak? Lebih baik jadi orang ngaku salah, tapi kelihatan jadi soleh. Gitu. Mudah-mudahan jadi soleh. Dan emang pasti orang, kalau misalkan orang itu ngerasa salah, otomatis pasti memperbaiki. Kan lebih baik mengakui kesalahan daripada nggak ngelakuin kesalahan kan itu jelek banget gitu. Termasuk orang-orang sombong lah gitu, nggak mau ngakuin kesalahan tuh.
Oke, lanjut. Terus prosesnya apa lagi, Das? Prosesnya jadi kayak Andas pribadi ya, jadi pertamanya ada pengen ada keinginan gitu. Salah satu nama emang karena jauh tujuan apa ya? Tujuan nu Andas nu asalna lingkungan ti asalna, karena waktu itu kan kuliah mulai ada rencana ada keinginan pengen berubah lah gitu. Setelah di rumah gitu. Setelah di rumah, karena meureun di rumah mah lingkungannya jarang nongkrong, terbawa gitu. sama orang tua juga. Terbawa sama orang tua gitu tah. Intinya terus saya banyak sih kayak suruhan-suruhan dari orang tua teh gitu, jadi ya ibu sholat ikut kajian gitu. Jadi pertama di situ jadi ke bawah-bawah, jadi penasaran gitu, ngerasa seneng gitu kayak misalkan menimba ilmu teh gitu. Pasti ada lika-likunya di proses tuh. Kalau ke yang intinya mah enggak sebentar. Lika-likunya kayak dikatain orang lah, sok baik lu, sok religius, sok hijrah gitu nya. Sok suci lah atau sok apalah. Gimana cara ngadepin itu? Ya harus punya sikap bodoh amat sih. Intinya mah kalau gitu mah bodoh amat dalam artiannya kalau misalkan jangan terlalu mikirin apa, kan tadi teh ya kembali ke niat awal. Kita teh jadi lebih baik ya, apakah hanya untuk pengen dijadiin kata orang baik gitu, buat kita diri sendiri. Tapi hati Anda sendiri gimana digituin sama orang? Ya, sakit kan, hati atau gimana? Emang dari sikap dari dulu teh, kalau misalnya teman-teman yang tahu yang lain gitu ya, sikapnya tiis, tadi cek batur, gak apa kan. Jadi emang ti dulu di saat kondisi Anda buruk gitu nya, buruk misalnya dalam artiannya gitu terbaik lah gitu. Sama gitu. Sama aja gitu. Sama aja gitu, tara mendengar omongan orang lain gitu. Tapi kan teman-teman kecil Anda misalkan pastilah ngerasain perubahan drastisnya gitu. Jangankan orang lain gitu. Saya pribadi juga kalau yang baru berapa tahun ya? 3, 4, 5, 6 tahun. Kenal mah 2014 awal kuliah. Sekarang 6 tahun berarti ya? 6 tahun. Kan selama 6 tahun juga ngerasain lah saya pribadi juga gimana perubahannya. Yang tadinya gini, yang tadinya makan 2 piring sekarang jadi sepiring gitu kan. Contoh. 2 piring naon ya? Enggak, contoh. Makan 2 tangan gitu jadi tangan. Tadinya 5 jari jadi 3 jari kan sunah. Jadi intinya mah eta nu sunah eta 3 jari teh nya ulah boge. Beukik gitu tah. Robog bahasa nama kan robog guys. Bahasa Jepang juga nama. Terus apa lagi Das prosesnya? Pasti panjang sih, nggak akan cukup 2 jam itu nggak. Ulah ngerasa cukup, terus pengen jadi lebih baik nya. Intinya mah nu kerasa paling teh ngerasa hidup teh tenang. Nah, mulai ketemu ketenangan teh di saat ibadah eta gitu. Tapi Anda nggak perasaan kayak gini pas lagi di tengah jalan? Udahlah gitu, capek gitu kan. Ada nggak perasaan, pernah nggak? Ya gitu, bahkan dulu mah kayak angin-anginan. Angin-anginan itu apa ya? Kadang-kadang iya, kadang kayak enggak gitu. Aya di saat aya teman ngajakan teu bener deui gitu. Yang ngilu sakepeng gitu kan. Ya bisi daripada henteu misalnya tadinya mikirnya daripada henteu sama sekali gitu, balah mah jadi pusing, jadi stres gitu. Untuk nama jadi karena lebih baik itu dilanjutkan gitu, karena burukna oge henteu jadi stres. Ya makanya sok dicobaan we gitu, tapi dibatasi gitu. Orang-orang nyinyir bodo amat lah gitu ya. Nu nyinyir teh. Terus lamun nongkrong dibatas gitu. Keur makan jadi kebantu oge ku lingkungan. Jadi pas lingkungan tapi pas ngerasa terkekang enggak hidup kayak gitu, Das? Terkekang. Ini mewakili pertanyaan orang lain gitu, ngerasa enggak terkekang gitu? Terkekang sih henteu nya. Itu kan banyak orang yang bilang, wah puas-puasin masa muda gitu. Intinya mah justru padahal orang teh bakal dipertanyakan cenah di masa muda teh geunya bakal dipertanggungjawabkeun teh banyaknya teh di masa muda. Tah eta kepikiran tidinya gitu mah. Berarti masa muda orang kudu bener lah. Ayeuna misalnya masa muda harus dipuas-puasin buat untuk kebaikannya. Ayeuna ningali di karena umur dulu teh. Ningali karena misalnya orang meninggal teh kan mati teh kan teu mengenal umur teh ya gitu. Ya mikirnya lamun terus-terusan orang mikirnya kewe geus kolot tobat mah cenah geunya. Udah tua tobatnya. Pertanyaannya lu sampai tua enggak hidupnya? Eta. Jadi itu basicnya ke situ. Jadi cara aya pepatah geunya kayak ngomong teh
kalau misalkan bekerja kalau dari sisi bekerja emang kita teh seolah-olah kita akan hidup selamanya. Kalau misalkan dalam perkara ibadah itu berpikir harus kayak besok teh meninggal. Tapi gitu. tanda Jadi kutip kudu maksimal secara tuh. tidak langsung orang-orang yang bilang kayak gitu tuh secara tidak langsung kayak ragu gitu akan hari pembalasan yang kayak gitu tuh. Kayaknya intinya ragu ya mereka ya gimana. kan yakin lah intinya kan mun tina iman teh kan yakin ya. Nah eta teh nu kudu diangkat di mah tina keyakinan heula. Urang teh misalkan yang punya agama apalah gitu kan. Ya eta kudu diyakini dulu, diyakini kepastian kebenarannya gitu. Ngomong ini bicara pribadi ya. Kalau misalkan kalian gak setuju atau gimana ya udah terserah kalian gitu. Ya pandangan pribadi lah itu. Pandangan pribadi Andas terus saya juga gitu kan. Jadi gitu, jadi tanyakan lah keimanan diri sendiri teh di mana sampai ke mana kita. Jadi tahu apa jadi batu loncatan selanjutnya teh naon gitu. Jadi kenalilah diri sendiri, naon apa kekurangan, kelebihan enggak apa-apa, terus kayak misalkan kayak motivasinya, Motivasi. Prinsip hidup lah intinya mah prinsip hidup ente teh kalian teh jangan naon gitu tah. Prinsip hidup Andas apa? Kalau misalkan prinsip hidup Andas mah sekarang mah gitunya, jadi intinya mah pengen lebih baik, jadi lebih bermanfaat untuk orang lain. Jadi gini, kalau misalkan kamu gak bisa bermanfaat untuk orang lain, minimal ulah ngarugikan, jangan merugikan orang lain. Jadi basicnya kalau misalkan kita ngerasa gak mau ngerugiin orang lain, otomatis mualah kayak jahat ke orang, julid ke orang, ngomongin batur. Karena basicnya orang yang bermanfaat gitu ya ta. Jadi bakal berubah drastis kayak ke respon ke orang, gitu berteman dengan orang. Terus dalam pekerjaan pun sama. Semua kan orang dalam pekerjaan pasti bermanfaat lah, ya. Apalagi kayak profesi kita gitu. Profesi untuk menunjang pisan gitu, kayak bermanfaat pisan di dalam dunia kesehatan mah banyak gitu manfaatnya. Salah satunya kayak bukan ngebanggain diri sendiri gitu ya. Kerja di kesehatan tuh kayak secara langsung ngebantu orang sakit. Kan itu kan diwajibin pisan kan ya, ngehibur orang yang sakit, apalagi kita mau ngebantu gitu, membantu diagnosanya gitu. Terus ada keuntungannya kayak orang sakit kayak tetangga nih dibawa ke rumah sakit, secara langsung orang nggak bisa ngajenguk gitu beda aja orang lain gitu. Orang lain mah kudu ngajenguk lah gitu, ngagidik lah bareng bawaan gitu. Orang mah cukup penggawe bisa ngajenguk gitu tah. Eta jadi aya manfaatna lah gitu untuk diri saya pribadi gitu. Kerja di kesehatan teh gitu salah satunya eta sering ketemu juga orang sakit. Terus di sama nas pribadi mah diiniin juga kayak di evaluasi hidup gitu. Oh, orang teh bakal sakit ya. Terus anu sakit teh kieu. Ada yang meninggal. Terus ada yang meninggal. Tuh geuning dan lihat nu meninggal teh teu nu muda nu tua hungkul. Nu muda, nu ieu terus lihat jadi iya jelema seumuran, orang seumuran Andas. Jadi nyambungnya sama lagu Wali dong. Nah, lagu Wali. Orang kaya mati. Bukan. Oh, itu mah sendiri. Ingat mati, ingat sakit, kan nyambung. Oke, terakhir. Impian Andas untuk kedepannya, harapan Andas untuk kedepannya kayak gimana? Mimpi mah kayak yang tadi ingin melanjutkan jadi orang yang bermanfaat ya untuk orang lain. Terus jadi mimpi yang selanjutnya pengen siar lebih gede lah gitu, pengaruhnya buat orang teh gitu. Salah satunya emang kudu jadi lebih baik pisan lah biar bisa diterima. Intinya mah orang tuh bisa menerima kita teh harus lebih baik dari dia dulu. Untuk orang sombong mah kan gitu. Lu juga belum baik. Gitu. Bilang kayak gitu. Jadi gitu, ngerasa orang bisa nerima tuh karena kayak akal argumennya gini, karena bisa nerima. Oh, lu sok-sokan, gue juga belum bisa. Jadi intinya mah gitu, jadi intinya mah bukanlah yang nunjukkan gitunya. Jadi biar bisa diterima. Oh, sih itu lebih baik di orang. Gitu. Oke. Gak akan beres ini guys. Kalau dilanjutin harus ada part 2. Harus ada part 2 ini mah serius. Nanti part 2-nya ditunggu aja. Segitu aja menurutnya. Soalnya ini udah hampir setengah jam. Udah hampir setengah jam, ini gak akan beres. Kalau videonya kepanjangan nanti kalian gak sampai beres nontonnya lagi.
Oke, terima kasih Anas. siap. Next time kalau misalkan ada waktu lagi kita lanjutkan perbincangan kita. Oke, buat kawan-kawan jangan lupa Like, Apa? subscribe. Citarik itu. Pertama subscribe dulu, terus dibunyiin tanda loncengnya, di share-nya. Terus Nanti di like. Oh, di like. Like atuh, guys. Dislike gak apa-apa. Dislike nggak Biar apa-apa. ada apa? Rek suka, rek nggak suka. Kalau suka like, kalau nggak suka dislike nggak apa-apa. Biar jadi perbaikan buat Biar kita. punya haters. Share juga, komen juga. Kalau misalkan ada yang mau pertanyaan. tanya-tanya, terus kepo sama yang di samping saya, nanti follow Bisa Instagramnya. ngopi bareng nanti mah. Ah. Jadi langsung live. Follow Instagramnya nanti saya cantumkan di deskripsi, oke? Goodbye.